terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada Tuhan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik. Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
Hari ini kita akan memasuki rumah Tuhan, kita akan melewati pintu suci kota Santa dan mengingatkan kita semua bahwa Allah selalu membuka hatinya untuk menerima kembali orang-orang berdosa. Allah selalu membuka pintu hatinya bagi kita semua yang hilang untuk menerima kerahiman dari marahnya. Dan sebelum saudara-saudara memasuki rumah Tuhan, melewati pintu suci kota Santa ini, saudara-saudara akan diberkati terlebih dahulu supaya disucikan dan dimurnikan supaya dengan pantas melewati pintu suci ini untuk merayakan perjamuan bersama dengan Tuhan.
Bersama-sama kita ucapkan doa saya mengaku. Saya mengaku. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengampun, kami telah Kau bebaskan dari kejahatan dan Kau selamatkan dari kebinasaan. Bantulah kami dengan rahmat-Mu supaya tetap bertekun dalam iman dan tahan uji dalam segala pencobaan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Para rasul dan penatua-penatua jemaat di Yerusalem bersidang, membicarakan soal sunat. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung tukar pikiran, berdirilah Petrus dan berkata kepada para rasul serta penatua-penatua, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah telah memilih aku di antara kamu
supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tenguk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan namanya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, juga segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka yang dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadah. Demikian sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah namanya. Referen. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang dari Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Referen. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Referen. Kisahkanlah
Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semua ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Mas bertanggapan hari ini memisahkan pada kita semua dalam referennya kisah tentang karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Tuhan menghendaki supaya setiap orang bercerita tentang karya-karya Tuhan yang ajaib bagi setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Tapi kita hanya bisa mengisahkan tentang karya-karya Tuhan yang ajaib itu kalau kita sendiri punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita tidak bisa mengisahkan atau kita tidak bisa bercerita tentang Tuhan. Seseorang hanya bisa bercerita tentang satu objek kalau dia pernah melihat objek itu. Seseorang hanya bisa bercerita tentang lilin Paskah kalau dia pernah lihat lilin Paskah ini. Demikian juga seseorang yang hanya bisa bercerita tentang Tuhan, bercerita tentang karya-karya ajaib kalau dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Seseorang itu dia hanya bisa bercerita bahwa Tuhan itu Maha Kasih. Itu karena dia mengalami kasih dalam kehidupannya lewat sesama yang dia jumpai. Orang itu dia mengatakan Tuhan adalah penyembuh karena dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia sakit, dia berdoa, dia buat novena, lalu dia sembuh. Maka dia bilang Tuhan adalah dokter, Tuhan adalah penyembuh. Orang bisa mengatakan bahwa Tuhan itu luar biasa karena dia punya pengalaman yang luar biasa dalam kehidupannya. Orang mengatakan Tuhan adalah penolong karena dia punya pengalaman pribadi ketika dia ada dalam kesusahan, ketika dia ada di tengah laut lalu kapal dia tenggelam, lalu dia berdoa kepada Tuhan dan dia tertolong. Maka dia bilang Tuhan adalah penolong. Maka dia harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak punya pengalaman dengan Tuhan lalu dia bisa bercerita tentang Tuhan? Sebihannya di Wahana gereja Baikmu, Makmur Wakil Katolik, Nur Wahana dipercaya kepada Kristus. Itu konform yang begitu karena dia tidak bisa bercerita tentang Katolikan, sedangkan datang ke gereja saja tidak, dia itu cuma dengar dari bawah ini, tapi datang ke gereja saya tidak pernah. Maka tidak bisa bercerita tentang Tuhan kalau tidak punya pengalaman. Dia tidak bisa bercerita tentang Ekaristi kalau Ekaristi saja dia tidak pernah datang, tidak pernah ikut misa. Maka dia harus ikut misa dulu baru dia bisa bercerita bahwa Ekaristi seperti ini. Saya hanya bisa bercerita tentang seorang Bapak Guru namanya Rumari. Kalau saya punya pengalaman pribadi dengan Bapak Rumari, oh Bapak ini lagi sembahyang, Bapak ini jadi guru di seminari, jadi guru di STM. Maka saya bisa bercerita, dia guru di STM, jadi suara jelek tidak rajin sembahyang. Karena tahu tentang orang ini. Tapi kalau tidak kenal sama orang tidak boleh bercerita. Kalau bercerita pasti keliru. Nah, hari ini kita mendengarkan bagaimana para murid itu mereka bercerita tentang Tuhan, bercerita tentang Yesus. Tadi dalam bacaan pertama dikatakan dengan sangat baik bagaimana murid-murid Paulus, Barnabas, Petrus mereka bercerita tentang Tuhan. Lalu apa yang mereka cerita tentang Tuhan? Mereka menceritakan segala tanda dan mujizat yang
pada waktu dia terlepas itu apa? Para rasul itu mereka jalan keluar dari dalam penjara yang sudah berlapis-lapis itu. Lalu keluar jalan, padahal ada penjaga di situ. Lalu penjaga sama sekali tidak lihat. Ketika dia sudah ada di luar, tiba-tiba penjaga melihat ini, woi, kenapa pintu penjara tak buka? Yang masuk ternyata para rasul tidak ada dalam penjara. Lalu dicari. Waktu dicari para rasul itu ternyata para rasul tidak ada dalam rumah ibadat, lalu bercerita tentang Kristus. Tanya, kenapa bisa ada di sini? Dan tidak tahu, pokoknya baik kita buka saja dan kita tak buka dan kami keluar. Makanya mereka bercerita, disitulah Tuhan berkarya. Terus dia cerita bahwa mujizat itu terjadi ketika dia mati di hutan, lalu kemudian Tuhan menyembuhkan dia. Karena mereka punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Maka oleh sabda Tuhan pada hari ini kita semua diingatkan dan disadarkan bahwa kita hanya bisa bercerita tentang Tuhan kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi bacaan pertama juga mengingatkan kepada kita sekalian bagaimana kita dalam kebersamaan. Kalau dalam kebersamaan itu 1+1 baru bisa kuat. Demikian juga iman itu diwartakan dengan sangat baik oleh para rasul karena mereka berjalan bersama-sama. Paulus dia cerita sedikit, Petrus dia cerita sedikit, lalu Barnabas dia cerita sedikit. Cerita-cerita ini kemudian dia membuat si orang-orang dalam rumah ibadat itu terkagum-kagum. Nah, dengan demikian juga bahwa para rasul yang mengingatkan kepada kita sekalian, kita hidup dalam lingkungan, kita hidup dalam rukun, ain nama ain. Betul serit. Nah, cerita-cerita ini kemudian dia bersambung sana kemari orang-orang. Oh, ternyata begini sudah. Yang ini cerita yang bagus-bagus. Jadi kalau ini cerita secara gereja lalu bagaimana ya? Nah nanti satu cerita oh dulu begini. Yang satu tambah lagi yang oh dulu tuh begini. Dong yang pakai ini begini. Nah itu oh akhirnya oh kesimpulannya ternyata gereja ini begini dan bisa berdiri seperti ini. Karena sama seperti para rasul bercerita dari pengalaman pribadi mereka masing-masing sehingga muncul satu kesatuan sehingga para murid dengan kesatuan itulah memisahkan tentang karya yang ajaib dari Tuhan sehingga orang-orang dalam bait Allah itu mereka bisa memahaminya. Maka dalam lingkungan, dalam rukun kita semua seperti para rasul hari ini duduk bersama-sama bercerita tentang satu hal yang baik itu dan memisahkan dan kemudian menjadi lengkap. Karena sejarah itu dia hanya bisa menjadi lengkap kalau semakin banyak orang bercerita tentang hal itu sesuai dengan pengalaman pribadinya. Yang penting cerita baik-baik yang ada dalam kehidupan keseharian kita itu adalah kalau cerita orang baik itu paling cuma 1 menit saja langsung ke kepala. Apalah ya? Tapi kalau cerita orang busuk baik itu lancar, dia 10 jam itu habis. Kalau cerita orang itu bagaimana? Nah, itu begini, nanti terlapis-lapis. Tapi kalau tanya kebaikan bagaimana? Ya, paling 1 menit. Apalah ya? Nah, hari ini kita semua disadarkan pada sabda Tuhan. Kita semua diajak untuk menjadi pewarta Kristus, mewartakan Injil kepada setiap orang yang kita jumpai sebagaimana amanat dalam Mazmur 30 hari ini. Bisakahlah karya-karya Tuhan yang ajaib di segala suku. Itulah tanggung jawab kita. Sebelum kita memisahkan dan mewartakan, kita harus terlebih dahulu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, rajin baca kitab suci, rajin sembahyang, rajin berdoa, baru kita bisa bercerita tentang Tuhan. Karena kalau pemalas sembahyang, kau tidak pernah sembahyang rukun, apalagi kau bisa bercerita tentang rukun atau bercerita tentang lingkungan. Kalau kita rajin sembahyang rukun, sembahyang lingkungan, pada mungkin seseorang bicara tentang lingkungan tergeligus begini. Biasanya pemalas data juga kepada rukun, kepada lingkungan, mau dicerita tentang lingkungan. Nah, hari ini bacaan mengatakan hanya orang yang punya pengalaman pribadi dengan itu bisa bercerita dengan baik tentang apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Semoga sabda Tuhan hari ini menumbuhkan kita semua sehingga dari hari ke hari kita semua selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya dengan kedekatan dengan Tuhan itulah membuat kita semakin mengimaninya, dan dengan mengimani Dia kita kemudian mampu bercerita, mampu mengisahkan tentang karya-karya ajaib yang kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Berkat Tuhan
masih sisa. Mohon keselamatan jiwa untuk Ibu Elizabeth Tumang, semoga Elizabeth yang bersalah dan dosa dan dianugerahkan keselamatan serta kebahagiaan yang kekal. Kita satu dalam persamaan roti dan anggur. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami tunjukkan kepadamu dan mampukanlah kami untuk menghidupi Injil Putramu agar pantas mewartakannya kepada saudara-saudari kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah Putra. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih mulia, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam altar dan darah domba. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang melimpah seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai, demikian juga kekuatan surga serta para malaikat memandangkan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kita bersatu dalam doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar rohani kami
sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang hendak mengucapkan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.
mengingatkan kita akan tugas dan tanggung jawab kita yang kita semua pergi dan mewartakan karya keselamatan Tuhan lewat setiap tugas dan pelayanan kita masing-masing. Tuhan bersama-mu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian